dan bahan baku minyak sawit mentah mulai 28 April 2022. Saya akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar Pak Jokowi, minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga minyak goreng harus dilarang diekspor ke luar negeri. Baik CPO-nya harus dilarang, itu harus dinikmati bangsa kita sendiri. Kita merdeka kok. Kata Bung Karno, kita harus berdikari. Jangan takut dengan bangsa-bangsa Eropa, bangsa-bangsa luar. Indonesia negara kaya, kata Bung Karno, kita berdikari, berdiri di kaki sendiri. Ayo Pak Jokowi, tangkap itu antek-antek kapitalis itu, para bajingan uang negara itu. Ayo Pak koruptor diberantas, bajing-bajingan uang negara diberantas, mungkin Indonesia kaya dan rakyatnya makmur Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi orang baik saya tahu, tapi pejabat-pejabat Bapak Jokowi itu, bawaan Pak Jokowi itu sudah seperti tikus-tikus itu. Koruptor semua, banyak yang koruptor itu. Mulai lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, koruptor yang mengelola negeri ini Pak. Masa nggak tahu kalau rakyat sengsara? Kalau pejabat nggak tahu rakyat sengsara, berarti pejabat matanya picak. Ini mampu mengurai masalah minyak goreng. Tim Liputan Kompas TV. Saudara Presiden Joko Widodo mengumumkan larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Larangan berlaku. Dilarang saja Pak Jokowi. Kalau nggak dilarang, masa bangsanya sendiri warga negara Indonesia minyak goreng yang kita pakai itu minyak goreng jenuh, minyak goreng keruh itu, minyak goreng yang murah itu, yang curah. Sedangkan yang enak-enak dimakan orang-orang asing, diekspor ke luar negeri, dinikmati orang asing. Yang punya negeri sendiri makan minyak goreng CPO, makan minyak goreng keruh, minyak goreng lemak jenuh. Ayo, beras yang enak dimakan sendiri, minyak yang enak dinikmati sendiri. Ini namanya berdikari, kata Bung Karno. Ampera. Kita harus terus mengikuti apa yang dikatakan oleh Bung Karno, agar amanat penderitaan rakyat ini kita pikul bersama. Ditujukan memang untuk mengendalikan harga minyak goreng yang jadi pejabat tujuannya untuk memakmurkan rakyatnya, bukan untuk memakmurkan dirinya sendiri, membuat gendutnya perutnya sendiri. Itu bukan pejabat, kalau begitu tuh mafia namanya. Matanya picak karo rakyat soro. Otomatis produsen akan menjual di dalam negeri sehingga suplai akan banyak dan harga akan turun. Harga pasti akan turun. Harga akan turun. Baik yang curah maupun yang premium, yang kemasan. Iya, ketika harga itu, ketika penawarannya banyak ya, ketika suplainya banyak di dalam negeri, otomatis secara teori dia akan harganya turun. Gitu ya, cuman memang kita harus lihat juga gitu ya. Kalau misalnya terjadi oversupply di dalam negeri, karena kan tidak bisa keluar ya, karena jualnya hanya di dalam negeri, maka ke depan misalnya dalam jangka yang tidak terlalu pendek, yang menengah gitu ya, oversupply ini dengan harga yang rendah bisa justru menarik juga, produsen tidak akan menjual gitu ya, rentan untuk tidak menjual dengan harga yang tertentu, harga yang rendah tersebut, karena kan buat mereka juga kurang menguntungkan misalnya ya. Sehingga itu akan menekan supply lagi gitu di keseimbangan yang baru. Jadi harga tidak bisa turun rendah-rendah, terlalu rendah, dan bisa juga beresiko terhadap supply-nya di. Oke. Saya mau masuk ke situ. Kalau beresiko terhadap supply-nya, artinya kapasitas produksi diturunkan. Ya, kemampuannya katakanlah misalnya 10, sekarang dikurangi jadi 5. Artinya akan ada pengurangan pegawai dong. Iya, jadi dengan harga yang menurut mereka tidak menguntungkan, itu juga bisa memberikan dampak ya terhadap produksi mereka gitu. Mereka akan berproduksi lebih rendah gitu kan. Ketika produksinya lebih rendah, ada kemungkinan juga untuk melay-off gitu ya. Cuman ini akan terjadi dalam jangka yang menengah gitu ya, sampai panjang. Ekonomi Indonesia bukan sistem ekonomi Pancasilais, tapi ekonomi kapitalis. Ya, betul. Jadi memang ekonomi Indonesia dikendalikan oleh segelintir orang, segelintir taipan, segelintir para cukong. 2021 dan awal tahun ini kita lihat kenaikan harga komoditas. Ayo berantas korupsi, berantas mafia minyak goreng. Lihat loh, cadangan devisa rakyat antri minyak goreng bukan gratis. Dan ketika
Antri, sudah beli antri. Dilarang, ini juga akan Minyak ada goreng faktor jenuh lagi yang dipakai yang murah itu. devisa negara. Yang baik-baik dimakan orang-orang Kita asing. bicara soal Diekspor ke luar hitung-hitungan, negeri. mungkin Anda punya hitungannya. Rakyat Tapi sendiri kan makan kemudian minyak ini goreng dilakukan oleh jenuh, pemerintah lemak pada jenuh. waktu yang belum ditentukan ke depan. Minyak goreng Sekarang curah. kita bicara soal minyak goreng kemasan yang 2 liter harganya rata-rata sekitar Rp50.000. Ini zaman merdeka. Turun menjadi berapa? Tujuan Bung Karno orang merdeka biar bisa makmur. Makan enak, hidup layak. Memang kan, Tapi para kita koruptor semua selalu pasti, mengganggu. kembali ya seperti sebelumnya ya. Pulau Jawa hampir 23 bupati wali kota tangkap KPK. Internasional kan tinggi Apalagi sekali. luar pulau. Ayo Pak Iya, Jokowi, itu dia, betul. rusak negara ini Pak Memang, Jokowi. Nanti Tindak kedepannya tegas para gitu koruptor, kalau bajing-bajingan misalnya uang negara itu. berjalan, Mafia yang minyak, kita mafia bilang yang tadi, lain, ya, narkoba memang ada barang itu. resiko gitu ya bahwa Teroris bisa radikal jadi, barang itu tangkapi semua itu. terjadi kelangkaan gitu. Merusak Di dalam negara negeri. itu. Kenapa? Karena Pejabat kalau nggak tahu penderitaan rakyat itu pejabat mata nih minyak, picak itu Pak CO Jokowi. yang tinggi sekali di dunia ya di Iya. pasar global dan selisihnya di sini rendah itu juga bisa memicu ya rent seeking. Masa kalah dengan Malaysia? Malaysia itu harga 1 liter 8.500 meskipun disubsidi. Kan pinter deh, bagaimana caranya nggak antri? Nggak antri harga murah 8.500. Kita bangsa serumpun, masa pikiran kita beda nggak bisa seperti Malaysia? Hitung-hitungan Anda, perkiraannya berapa untuk ketika ini Padahal kita penghasil sawit terbesar di dunia. liter minyak goreng. Kalau sekarang kan sekitar 24-25 ribu per liter ya. Perlotan itu buat selamanya saja. Ditutup, tidak boleh ekspor luar negeri baik CPO maupun minyak. Untuk selamanya. Biar rakyat kita makmur, murah sandang pangan. Yang di pasar saja sekarang juga kalau turun ke pasar minyak curah udah di atas 14.000 sekitar 19.000. Ini manusia-manusia yang korup, manusia yang bajing itu sudah nggak tahu salah atau benar. Nah, jadi, Otaknya sudah nggak bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar, dan tidak tahu malu. Dari situ, Itu kalau dalam bahasa Al-Quran, ulaika kal an'am balhum adzalu. Mereka sudah seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Atau 25.000 untuk minyak kemasan, artinya ya turunnya nggak. Sekarang kan 24 atau 25.000, mungkin nanti akan Jadi yang bicara manusia seperti itu tuh kilogram. bukan saya. Mohon maaf ya, per liter. Allah Tuhan yang Maha Esa itu mengatakan dalam firman-Nya. Manusia kalau otaknya nggak bisa membedakan mana salah mana yang benar dan tidak punya malu, itu sudah seperti binatang kata Allah Subhanahu wa taala, kata Tuhan yang Maha Esa. Bahkan lebih sesat daripada binatang. Iya, baik. Jadi kemungkinannya ini tentu bisa berbeda hasil analisis dari Anda. Sudah Itu digaji hitungannya besar. jadi per 2 liter Nempati rumah sekitar dinas 40.000 dijamin sama negara dari uang rakyat. 40 sampai 42.000 rupiah. Masih merampok gerombol-gerombolan para korupsi ini. Kemudian ditekan seperti itu meskipun harga Masih di luar sana bajing uang sangat negara. tinggi. Bagaimana kemudian efeknya di jangka menengah seperti Anda sampaikan tadi. Kalau ingin jadi bajingan jangan jadi pejabat. Mbak Asia, Kasihan negara kita itu, malu kita dengan luar negeri. Development of Economics and Finance Index. Terima kasih Mbak Asia. Korupsi tidak 1 juta, 2 juta, 2 miliar ya, triliunan ya di sini ya. Salah satu jalur mudik favorit tol Palimanan.